pinjol dinyatakan fraud, dinyatakan gagal, otomatis hutang kalian lunas. Siapa yang melunaskan? Semuanya dilunaskan oleh para lendernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 17 pinjol yang siap dibangkrutkan oleh OJK dan 26 pinjol yang siap dicabut izinnya. Dan bagi kalian yang mengganti nomor telepon, siap-siap ini pasti akan berlaku kepada kalian. Apa itu? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update dulu ya informasi dari rapat bulanan OJK yang selalu disampaikan ke media, yang menginformasikan bahwa saat ini per September kemarin sudah ada sekitar 72 triliun dana pinjol yang sudah disalurkan. Wow, 72 triliun, dan sekitar 2%-nya lebih itu adalah nilai yang galbay. Dari 72 triliun berarti ada ratusan juta pinjol yang sudah digalbaikan. Nah, buat teman-teman semuanya ya, perlu update lagi, ada sekitar 17 pinjol yang siap dibangkrutkan sama OJK. Karena apa? 17 pinjol ini sudah diberikan sanksi administrasi dan juga denda karena paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yang terganggu akibat ulah DC-nya. Nih buat teman-teman semuanya, laporan kalian diterima, sekarang efeknya pinjolnya disanksi dan diberikan denda. Ayo lapor sebanyak-banyaknya melalui form pengaduan ya. Kalau melalui WA mungkin kalian capek karena balasannya robot. Nah sekarang ini form saja, biar nanti di akhir bulan akan dicek siapa yang paling banyak dan itu akan disanksi sama OJK. Dan lebih lagi, ada sekitar 26 pinjol yang akan dicabut izinnya oleh OJK. Kok bisa? Iya, karena saat ini 26 pinjol itu belum menyetorkan dana usaha selanjutnya. Yang pertama itu besar 2,5 miliar, sekarang 7,5 miliar. Kita ketahui ya, di tahun-tahun sebelumnya untuk modal usaha pertama 2,5 miliar ada beberapa pinjol yang mengembalikan izinnya kepada OJK. Kita sebut saja Jembatan Emas, kemudian Dana Fix ya, mengembalikan izinnya kepada OJK karena tidak sanggup untuk membayar modal usaha sebesar 2,5 miliar. Nah selanjutnya mungkin ada Tanifan, kemudian Investri, modal rakyat yang sampai saat ini informasinya belum menyetorkan modal usaha pertama dan sekarang dalam masa penggodokan pengadilan untuk pengecekan apakah ini benar-benar fraud karena telah melanggar peraturan OJK atau mungkin ada indikasi lainnya. Jadi di dalam semua ini teman-teman ya, kalau nanti perusahaan itu dinyatakan fraud oleh pengadilan, salah satu yang dicek adalah apakah dia melanggar peraturan OJK, di mana tidak boleh jor-joran memberikan pinjaman. Nah, kalau ketahuan dia jor-joran memberikan pinjaman, otomatis hutang kalian lunas. Ayo teman-teman, ada 26 pinjol lagi nih ya, 26 pinjol yang sampai hari ini belum menyetorkan modal usahanya. Kita lihat lagi ya, nanti di awal tahun 2025 kita lihat setelah penurunan suku bunga untuk pinjol, kita lihat siapa yang mengembalikan izin kepada OJK atau siapa yang dibawa OJK ke pengadilan. Karena apa? Kita nggak bersalah, kita pengajuan, itu tidak akan dipidana, tidak akan disengketakan, tidak akan disalahkan. Karena apa? Kita pengajuan nih online, mau disetujui tidak setujuinya itu kembali kepada pinjolnya, benar nggak? Ya kan, mau itu ditransfer ke rekening kita, tidak ditransfer ke rekening kita, itu kembali kepada pinjolnya. Karena apa? Pinjol ada verifikasi, selalu kalian terima kan, verifikasi pinjol ditunggu dalam batas waktu 24 jam, atau nanti ada kata-kata akun kalian dibekukan, akun kalian tidak dapat tunggu beberapa saat dan segala macamnya. Nah itu kembali lagi kepada pinjolnya. Kalau seandainya nanti pinjol dinyatakan fraud, dinyatakan gagal, otomatis hutang kalian lunas. Siapa yang
yang melunaskan? Semuanya dilunaskan oleh para lendernya. Nah, ini ya teman-teman ya, berita bagus banget buat kalian semuanya. Ayo naikkan lagi semangat kalian. Ini adalah impian kalian semuanya untuk mewujudkan bahwa selama ini pinjol yang digadang-gadangkan pemerintah sebagai bisnis dari OJK itu sebenarnya menyengsarakan rakyatnya sendiri. Oke, balik lagi ke permasalahan tentang pergantian nomor telepon ya. Nah, di sini ada kasus yang saya ambil dari media konsumen khusus untuk pinjol, di mana di sini dinyatakan bahwa nomor telepon yang sudah tidak dia gunakan lagi sekitar 10 tahun yang lalu sekarang aktif lagi dan berhasil membobol salah satu e-commerce senilai ratusan juta. Nah, ini dia kasusnya ya teman-teman ya. Pembobolan kartu kredit senilai 157 juta rupiah dengan reaktivasi nomor ponsel yang sudah lama hangus. Kita lihat ke atas. Di sini ada transaksi di tanggal 11 September 2024 di blibli.com mulai dari nilai 400, kayaknya ini coba-coba dulu, terus nilai 28 juta, 29 juta dan 99 juta dalam satu waktu. Kemudian di sini kebetulan ada seorang nasabah yang merasa dia tidak memiliki tagihan dari CIMB Niaga dan kenapa ada tagihan di slip OJK atas nama dirinya. Setelah dicek ternyata ada pembelian dari blibli.com yang mengirimkan kode OTP-nya ke nomor yang sudah lama tidak digunakan. Di sini pada hari Kamis tanggal 19 September saya mengunjungi gerai Indosat yang terletak di Tugu Monas. Customer service di sana membuka sistem untuk memeriksa nomor lama saya yang terdaftar di CIMB Niaga. Dengan nomor dari informasi yang muncul terlihat bahwa nomor tersebut sebelumnya terdaftar atas nama saya dan sudah tidak aktif sejak 24 April 2015. Menariknya pada 10 September 2024 nomor itu diaktifkan kembali oleh seseorang bernama Isabella Tania hanya 1 hari sebelum transaksi di Blibli terjadi. Saya meminta surat penjelasan dari Indosat dan customer service-nya dengan sigap memberikan surat seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya untuk informasi penarikan dari kartu kredit atas nama dirinya menggunakan kartu kredit dengan nomor yang sudah lama tidak aktif. Nih bisa dilihat juga pengaduannya ke Indosat. Oke. Kemudian nih kita lihat dulu ya. Dulu saya memiliki rekening di CIMB Niaga, sering melakukan transaksi seperti transfer dan pembayaran. Semua itu memerlukan PIN yang dikirim ke nomor ponsel baru saya. Pertanyaannya, kenapa OTP tersebut dikirim ke nomor ponsel lama saya padahal CIMB sudah memiliki data nomor ponsel baru saya? Bagaimana bisa ada hacker yang mengetahui nomor ponsel lama saya yang sudah tidak aktif selama 10 tahun? Bahkan saya sendiri sudah lupa. Apakah ada kebocoran informasi dalam sistem nasabah di bank? Mengapa tidak ada panggilan dari pihak CIMB ketika terjadi transaksi besar? Seharusnya pihak bank mengkonfirmasi jika ada transaksi dalam jumlah besar. Kemudian saya telah menunjukkan bahwa nomor itu tidak lagi terdaftar atas nama saya dengan bukti dari Indosat, tetapi mengapa saya masih tetap dibebani tagihan atas transaksi tersebut? Nah, ini kejadiannya di Tangerang, Banten ya. Nah, itu dia teman-teman ya, buat kalian semuanya ya, saran dari saya, kalau kalian memang sudah menggantikan nomor telepon kalian yang memang sudah tidak kalian gunakan lagi yang berkaitan nomor teleponnya itu dengan NIK. Salah satu contohnya itu adalah nomor telepon pasca bayar, kartu Halo, Indosat dan segala macamnya yang memang berkaitan dengan NIK pada saat kita mendaftarkannya. Ketika kalian sudah tidak menggunakannya lagi karena takut diteror sama DC, saran dari saya langsung ke Grapari Telkomsel, langsung ke Grapari Indosat, sampaikan saya mau tutup nomor ini dan jangan hubungkan nomor ini lagi ke NIK saya. Karena nantinya ke depan seandainya nomor ini digunakan lagi orang lain dan ternyata melakukan sebuah transaksi dan disetujui, segala tagihannya akan jatuh kepada kita si pemilik nomor pertama. Karena apa? Kita tidak memutuskannya atau menutupnya secara permanen atau memutuskannya dengan NIK kita. Nih ya, hati-hati ya. Terus bagaimana kalau untuk nomor-nomor yang memang dibeli di pinggir jalan, Mbak? Saya belinya di pinggir jalan, terus kemarin saya matikan aja, Mbak, biarkan aja. Nah,
ingat lagi kalau kalian belinya di pinggir jalan, seandainya nomor itu diaktifkan bukan menggunakan KTP kalian, misalnya kalian pinggir jalan terus langsung counternya bilang ini sudah aktif, tinggal dipakai saja, ini sudah oke kok, tinggal dipakai saja, diisi saja pulsanya. Nah itu insya Allah aman, karena bukan menggunakan KTP kita ataupun menggunakan NIK kita ataupun menggunakan nama-nama pribadi kita, bukan, cuman kita saja menggunakannya. Jadi itu kalau mau dibuang ataupun mau dipatah-patahkan bisa ya. Nah itulah kasus penipuan yang terjadi saat ini. Saya yakin ini lolos di kartu kredit sebesar CIMB Niaga, otomatis untuk skala kecil seperti pinjol pasti akan lolos juga. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Saya tidak menutup kemungkinan ataupun menakut-nakutin ataupun saya membuat diri kalian mbak ini tuh mbak ini ngambil datanya entah dari mana. Saya informasikan saat ini kepada kalian agar nantinya kalian bukanlah korban selanjutnya ya, karena ini sudah ada beberapa orang yang mengakui, bukan hanya satu orang saja yang mengalami kejadian ini. Ada beberapa, cuman dia tidak mau speak up karena apa, urusannya terlalu berbelit-belit dan ujung-ujungnya tetap si pemilik nomor pertama yang harus melunaskan atas hutang yang bukan dia lakukan. Nih ya, saya harapkan kalian tidak ada yang seperti ini. Cukup satu saja, hati-hati, lakukan apa yang saya sarankan, lakukan apa yang saya sampaikan agar nantinya kita tetap aman. Sekalipun kita galbay, tidak ada hukum pidana yang akan jatuh kepada kita. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaru, mood booster buat kalian semuanya, dan kalian lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.